bergabung di rapat virtual pada malam hari ini. Rapat ini salah satunya yang utama adalah silaturahmi ya. Kita kan sudah lama tidak bertemu kadang karena kita melaksanakan jadwal secara disesuaikan dengan PPKM. Itu silaturahmi. Yang kedua, rapat ini berfungsi untuk menselaraskan atau biar satu persepsi dalam menyikapi pembelajaran, di mana pembelajaran di SMP PG Tualawang yang dilaksanakan di tahun ajaran baru ini itu melakukan daring maupun luring, ada yang luring. Tapi kan PPKM ini sampai tanggal 9, tentu saja kita harus menyikapinya. Kalau nanti terus diperpanjang, benar apa yang dikatakan oleh Pak Marsudi sebagai kurikulum, kita secara online saja, kasihan anak-anak. Kita bisa memberikan tugas, bisa memberikan materi, tapi kadang kita perlu sebenarnya melakukan pembahasan. Dan untuk itu, menyikapi hal itu, kami dari pihak staf di SMP Tualawang kemarin sudah berbincang, maka kita perlu satu persepsi, maka kita perlu rapat untuk membicarakan ini. Yang pertama tentang pembelajaran. Saya tampilkan dulu jadwal yang sudah di-share oleh Pak Marsudi ya. Nah, Bapak Ibu Guru, ini jadwal yang sudah direvisi kemarin, sudah di-share di grup kurikulum. Ada beberapa perubahannya yang kuning ini, tapi yang mencolok nantinya pembelajaran daring itu nanti kita mulai jam 8. Mulai jam 8, yang biasanya dimulai jam 7, maka mulai Senin depan kita menyesuaikan yaitu jam 8 nanti selesai sampai setengah 12. Nah, pada waktu kemarin itu kita mengikuti jadwal pada saat libur, yaitu di mana setiap guru hadir di sekolah itu 1 kali, sedangkan TU-nya 2 kali dalam seminggu. Nah, minggu ini yaitu mulai tanggal 9, seminggu ke depan, maka Bapak Ibu Guru tetap melakukan pembelajaran secara daring, tapi diharapkan Bapak Ibu Guru melakukan pembelajaran online itu hadir di sekolah sesuai jadwal online tersebut, jadwal dalam jaringan tersebut. Dalam artian, kalau pembelajaran daringnya dimulai jam 8, maka diharapkan Bapak Ibu Guru jam 8:15 itu sudah ada di sekolah. Kenapa ada perubahan seperti itu? Nanti akan menyesuaikan di minggu kedua berikutnya. Dan juga yang kedua yaitu evaluasinya karena ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, sehingga pada waktu anak tersebut datang ke sekolah, sehingga yang berada di sekolah saat melakukan pembelajaran online bisa memberikan tugas luring kepada anak tersebut. Sehingga tidak seperti kemarin, bingung, ada anak datang, tugas luringnya belum siap. Sehingga insya Allah setiap guru nanti ada jatah ke sekolah itu 3 hari. Kalau dilihat dari jadwal di dalam jaringan tersebut. Kalau Pak Mudor 1 hari, Pak Emario 1 hari, Bu Catur itu 2 hari, dan guru-guru yang lainnya 3 hari. Dan 3 hari yang lainnya bisa
di rumah atau melakukan aktivitas yang lainnya, yaitu mengajar di tempat lainnya. Berarti pada minggu besok ya, mulai Senin depan, kita jadwal masuknya disesuaikan dengan jadwal daring ini. Nah, bagaimana minggu ke depannya lagi? Kalau seminggu ini kita tetap daring, tapi gurunya masuk di sekolah sesuai jadwal online-nya, minggu depannya lagi, minggu depan ini depannya lagi, itu minggu lusa-lusanya lagi ya, maka pembelajarannya ini seperti ini, saya jelaskan. Pada hari Senin, itu anak kelas 7 itu masuk ke sekolah. Sedangkan kelas 8 sama kelas 9 melaksanakan pembelajaran daring. Yang kelas 7 dan yang kelas 7 hari Senin itu masuk ke sekolah melakukan pembelajaran seperti biasa tatap muka, tapi pada saat pembelajaran tatap muka di kelas itu tidak materi baru yang disampaikan, tapi materi yang sudah disampaikan di online kemarin itu dibahas dan latihan soal untuk materi yang sudah disampaikan secara online. Kelas 7 Senin, maka di hari Selasanya yang masuk adalah kelas 8. Hari Rabunya yang masuk kelas 9. Hari Kamisnya kelas 7, hari Jumatnya kelas 8, hari Sabtunya kelas 9. Kemudian pekan berikutnya maka bergeser. Yang hari Senin itu maka yang masuk adalah kelas 9, berarti rolling. Yang kelas 7 nanti masuk di kelas 8, masuk di hari Selasa, yang kelas 8 masuk di hari Rabu. Itu rolling, berarti setiap hari nanti hanya satu kelas yang masuk. Bagaimana untuk kelas yang besar seperti kelas 7 dan kelas 9 yang siswanya melebihi 30? Maka nanti akan dipecah menjadi 2 kelas. Misalkan kelas 7 pada saat masuk dipecah menjadi 2 kelas, maka saat pembelajar ada 2 kelas 1 pembelajaran IPA, kelas 2-nya pembelajaran BIN. Nanti di sesi yang kedua, maka kelas 1-nya pembelajaran BIN, kelas 2-nya, sesi 2, pembelajaran IPA, seperti ini, untuk yang hari Senin, itu, minggu depannya. Maka, untuk itu, agar penyesuaian ini bisa berlangsung, maka terlebih dahulu penyesuaian masuk di Bapak Ibu Guru. Berarti minggu depan kita masuk masih online, minggu depannya lagi, maka kita terapkan seperti itu. Ada yang online, kelas 8-9-nya, kelas 7-nya yang masuk bergantian. Mungkin itu Bapak Ibu tentang pembelajaran. Kenapa kok kita perlu siswa itu masuk ke sekolah? Satu, agar nanti ada pembahasan. Yang kedua, ada komunikasi dari pihak sekolah dengan siswanya atau gurunya. Yang ketiga, ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dalam penyampaian informasinya. Karena kita sekolah swasta, Bapak Ibu, kita perlu kadang menyampaikan surat edaran, kadang menyampaikan kartu SPP, itu perlu, karena selama 1 bulan lebih ini, pemasukan sekolah kita terkendala, karena tidak ada yang melakukan pembiayaan administrasi ke sekolah, karena terkendala online itu, mungkin persepsinya online kok masih bayar sekolah, nah seperti itu. Nah, sehingga
perlu dikombinasikan seperti itu. Minggu besok kita tetap online, tapi Bapak Ibu gurunya mempersiapkan, kemudian minggu depannya baru kita terapkan seperti itu. Ada yang di sekolah, ada yang online, seperti itu, bergantian. Gitu. Kemudian, apakah kita melanggar aturan PPKM? Ya semoga saja tanggal 9 besok sudah berhenti, tidak ada lanjutan PPKM lanjutnya ya. Kalaupun itu dilanjutkan, pihak sekolah itu sudah menyiapkan protokol kesehatan dan perangkat-perangkat untuk memenuhi pembelajaran secara tatap muka yang terbatas seperti itu. Kemarin persetujuan orang tua dan sebagainya itu sudah ada. Tapi untuk minggu ini kita mempersiapkan lagi ya syarat-syarat itu. Misalkan syarat-syarat apa persetujuan orang tua, kuesioner tentang apa kondisi siswanya dan orang tua dan sebagainya, MOU dengan Puskesmas dan MOU dengan pihak Satgas COVID di Kelurahan Lawang. Itu dipersiapkan lagi sehingga seminggu ini kita mempersiapkan yang terbaru. Kalau kemarin kita sudah punya satu bendel, minggu ini kita mempersiapkan yang terbaru. Agar apa? Agar nanti kalau ada kunjungan dan sebagainya kita tidak salah. Dan terlebih lagi kita hanya memasukkan nantinya hanya satu kelas setiap harinya. Itu kalau kisaran kan 30-an lebih. Nah itu apalagi sudah dibagi menjadi 2 kelas dan tidak memenuhi untuk bukan kerumunan seperti itu. Nah, sehingga nanti ada kerjasamanya dengan wali kelas. Tentu saja hal ini nanti akan kita sampaikan ke wali murid, insya Allah hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu nanti itu kelas 7, wali murid kita undang, nanti saya jelaskan tentang pembelajaran, rencana pembelajaran ke depannya, dan nanti hari Kamisnya itu wali murid kelas 9 dan kelas 8 itu nanti kita undang di hari Kamis untuk menjelaskan tentang pembelajaran yang rencana pembelajaran seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu tentang pembelajaran, karena satu ya kendalanya seperti itu sehingga sekolah kita itu juga perlu inovasi seperti itu. Kalau enggak ya menurut saya kita banyak kekurangan dalam baik pembelajarannya maupun dalam administrasi di pembiayaan administrasi di sekolah. Seperti itu untuk menyikapi itu untuk pembelajaran. Yang kedua tentang ijazah itu sudah diserahkan ke Bu Retno sama Bu Yuli. Mungkin nanti kerjasamanya adalah apabila wali kelas 9 nanti itu juga melihat ya hasilnya dalam penulisan ijazah yang sudah fix, yang belum fix, maka nanti akan dipanggil siswa kelas 9 dan orang tuanya. Itu perlu konfirmasi lagi mana yang benar datanya. Kadang di KK benar, di ijazah SD-nya salah. Mereka pilih yang mana, kita tawarkan. Kalau ijazahnya salah, ingin dibetulkan di SMP, maka harus ada surat rekomendasi dari SD-nya. Itu tentang ijazah sudah saya sampaikan ke Bu Retno dan Bu Yuli. Yang ketiga masalah dapodik, itu sudah tidak diinstal, tapi masih belum sinkron. Nanti Pak Lu yang sebagai data dapodik itu masih ada terkendala invalid, insya Allah semoga saja sampai sebelum tanggal 30 Agustus itu sudah sinkron, karena dapodik itu ditarik datanya tanggal 30 Agustus dan data guru, data siswa, dana BOS itu terakhir tanggal 30 Agustus. Itu yang ketiga. Yang keempat tentang masalah dokumen KTSP.
Ada buku 1, buku 2, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Menurut informasi Pak Masudi, itu yang daerah Malang Selatan itu malah sudah dijilid dan melakukan pengesahan. Karena di bawah bimbingannya Bu Woro dan beberapa pengawas yang bagian selatan. Sedangkan untuk Korwil Lawang yang ditangani Pak Joko, yaitu SMP 3, itu validasinya kemungkinan 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Sedangkan Suprayon kita, Suprayon SMP 1, itu dokumen KTSG-nya masih belum ada pemberitahuan kapan ada validasi. Kemungkinan ya 3 sampai 4 minggu ke depan. Tentu saja dokumen KTSP ini perlu dipersiapkan sebelum menghadap pengawas, dan tentu saja dokumen 2 dan dokumen 3, dokumen 2 silabus, pengembangan silabus, dokumen 3 itu RPP, itu ada kaitannya dengan Bapak Ibu guru. Kalau dokumen 1, ya nanti misalnya dulu dibesarkan kurikulum, tapi nanti kalau kita misalkan kemarin Pak Marsudi ada perlu rapat untuk menyelesaikan itu, monggo. Nah, sehingga Bapak Ibu guru pengajar harus mempersiapkan minimal silabusnya, kemudian RPP dalam 1 KD, sehingga kalau nanti sewaktu-waktu Pak Samiadi, untung pengawas kita pengawas kita itu tidak saklek seperti apa, tapi ya walaupun tidak saklek, tapi kita harus menunjukkan yang terbaik, bahwa dokumen kita lengkap, sehingga dipersiapkan silabusnya dan RPP-nya minimal 1 KD dulu, 1 KD, sehingga nanti kalau Pak Marsudi tolong dikumpulkan untuk hari Sabtu besok ada validasi pengawas, wah sudah tinggal mengumpulkan, tinggal dipendel, dibawa ya ke SMP 1 kawan, tapi belum ada kabar, tapi tetap kita persiapkan. Karena apa? Karena dari pengawas-pengawas lainnya, Suprayon lainnya itu ada yang sudah validasi sudah selesai, malah pengesahan ke pihak dinas. Yang Korwilnya Lawang ini SMP 3, itu 2 minggu sampai 3 minggu ke depan ada validasi. Kalau Suprayon kita masih santai lah, tapi tetap dikerjakan. Itu yang keempat. Yang kelima, saya mengucapkan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, keluarga besar kita Pak Santo, ibundanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni. Tentu saja kita sebagai keluarga besar berbelasungkawa, insya Allah hari Senin depan monggo kita sama-sama berkumpul di SMP 2 Lawang jam 12, nanti kita sareng-sareng untuk sama-sama ke melayat ke takziah ke kediamannya Pak Santo yang di Polaman, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan hal-hal yang sudah saya sampaikan, atau di luar yang sudah saya sampaikan, monggo pendapatnya dan sebagainya. Mungkin itu Pak Marsudi sementara informasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Marsudi sebagai moderator. Terima kasih. Tidak terdengar, Pak. Iya, masih ditutup itu. Mic-nya. Apa yang ditutup? Suaranya. Lali ditutup. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah semua. Semoga
paling tidak ada pemahaman kenapa harus dimasukkan murid-murid kita. Langkah ke depan ini TU supaya menyiapkan surat undangan kepada wali murid Rabu sama hari Kamis untuk seluruh guru sesuai dengan jadwal yang sudah supaya bisa mencukupi jadwal itu. Kemudian banyak sekali tugas yang perlu dilaksanakan, sebetulnya yang ngebut ya. Untuk yang belum siap tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah juga menyinggung masalah dokumen KTSP ya. Dokumen KTSP sudah siap ya. Dokumen KTSP yang semestinya dan masa pandemi sudah siap. Kemudian yang belum siap itu ada, memang dokumen KTSP itu harus diperbaiki, yaitu tentang analisa konteks. Analisa konteks itu mestinya harus dikerjakan oleh semua guru dengan pembagian tugas 8 standar ya. Tetapi sudah dibuat, sudah dipersiapkan, nanti tolong koreksi saja. Kita berkolaborasi ya, untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Kemudian yang belum ada ya kita adakan, yang nggak perlu ya kita buang ya, namanya diedit ya. Kemudian untuk mencukupi dokumen 2 dan dokumen 3 yaitu tentang silabus dan RPP, ini sebenarnya saya punya link dan itu barangnya bagus. Nanti saya share di grup WA ya. Untuk silabus mungkin bisa menjadi rujukan, silakan di-download. RPP juga begitu ya. Sehingga kita kelihatan betul-betul siap. Namun demikian, silabus dan RPP itu semuanya harus sesuai dengan kebutuhan kita dalam melayani anak-anak. Tidak boleh di-download terus ganti jeneng ngono tok ae wis beres. Bukan hanya seperti itu, tapi perlu diedit sana sini, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan warga sekolah ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Derajat itu sesuai dengan jiwa dari model flip learning ya. Jadi meskipun nanti ada kegiatan datang ke sekolah ya untuk melakukan tatap muka terbatas, ini yang kita lakukan adalah flip learning modelnya. Materi yang berupa konseptual itu kita tancapkan di classroom ya, anak-anak biar mempelajari, baik itu berupa video maupun berupa modul. Nah, berikutnya di sekolahan kita tinggal bagaimana untuk memperkuat dari apa yang sudah dipelajari secara literasi di rumah. Dilanjutkan dengan pembahasan soal-soal yang terkait dengan materi tersebut. Nah, itu jiwanya flip learning di situ ya. Namun demikian, kalau dulu pernah saya pandu untuk membuat pedoman persiapan pelajaran ya, itu sementara nggak usah dibuat dulu, yang diperlukan RPP-nya saja. Sebetulnya pedoman pelaksanaan pembelajaran itu atau P3 itu ya kumpulan dari RPP ya. Nah, ini kemudian
yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang paling penting ini adalah Satgas Covid ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini tolong kita saling bahu membahu untuk melengkapi baik itu perlengkapan untuk prokes, contohnya tempat cuci tangan, hand sanitizer, semprotan dan lain sebagainya sampai termugan ya sama petugas-petugasnya. Ini mari kita cermati dan kita laksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengupdate data informasi kesiapan tatap muka terbatas, yaitu lembar-lembar persetujuan dan kuesioner pada orang tua dan siswa. Ini diupdate kembali dan dibendel. Bendelan terbaru, bendelan yang lama sudah, sekarang bendelan terbaru menjelang anak-anak dimasukkan. Ini serapan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Untuk anak-anak datang ke sekolah pakai seragam atau tidak itu nanti disampaikan pada pertemuan dengan wali murid ya. Ini nanti dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri. Dan kegiatan pengisian kuesioner dan informasi seputar pembelajaran di sekolah. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Ini sudah masuk pada sesi diskusi. Dipersilahkan. Caranya yaitu di unmute dulu mikrofon dan videonya kalau mati. Jadi tahu siapa yang berbicara. Isinya yang dibicarakan juga biar tahu. Silakan. Monggo. Bu Puji, Bu Dana, Pak Mudor, Bu Ana, Bu Retno, silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Nanti bisa ditanggapi, mungkin bisa ditanggapi oleh kepala sekolah atau oleh kurikulum. Ya nanti tergantung pertanyaannya. Oke, monggo silakan. Dimulai. Santai saja dulu. Dengar apa enggak suara saya, Pak? Dengar, Bu, tapi kurang keras dikit. Gitu ya? Oh ya. Sebentar. Yang pertama, mohon maaf karena saya gabungnya agak terlambat. Karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Apa itu? Pak, nyiapkan buat pesanan besok, Pak. Oh, saya kira nyiapkan untuk masa. Oh, sudah siap itu, Pak. Siap. Oh, sudah siap. Monggo. Terima kasih. Yang pertama saya tanyakan, untuk RPP, apakah kita menggunakan RPP yang 1 lembar atau kita membuat dengan format yang baru lagi? Itu aja. Sementara. Terima kasih. Terima kasih kembali pada Bu Puji. Karena pertanyaannya tentang RPP, yang menjawab berarti kurikulum. Baiklah. Sesuai dengan permen yang terakhir, yaitu 1 lembar. Ya. RPP 1 lembar, itu istilahnya. RPP 1 lembar itu RPP sederhana. Ya. Tidak harus jadi 1 lembar, boleh jadi 2 lembar, tapi istilahnya saja 1 lembar. Yang jelas di situ kemarin ada yang memaksakan diri supaya jadi 1 lembar, KD-nya nggak ditulis ya. Tapi dengan kegiatan Merdeka Belajar, ya, itu bentuk RPP-nya, KD-nya harus dicantumkan. Ya, dicantumkan aja KD-nya ya. Kita menggunakan RPP 1 lembar. Ya. Nanti kalau ada yang kesulitan, saya berikan linknya untuk download. Tinggal penyusun saja. Kebetulan bagus, kalau nggak bagus nggak saya tawarkan. Oke, begitu Bu Puji? Oke, terima kasih untuk sementara itu dulu. Oke. Silakan yang lain, monggo. Pak Muza. Udah Safitri.
Sanar ngantuk paling Bu Retno hilang mana? Bu Retno hilang muncul aja. Silakan, monggo. Saya Pak Marsudi. Oke, monggo Pak Munggar. Silakan. Nuhun sewu Marsudi ya, dan Pak Derajat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan nanti itu, atau saya ingin penjelasan lebih lanjut, atau nanti bisa dibuatkan jadwal untuk yang luring dan dari kelas-kelas yang akan dimasukkan itu. Kebetulan kan saya mungkin dari 1 minggu atau 2 minggu itu enggak, karena mungkin pas jadwalnya hari Jumat itu yang masuk kelas berapa kan saya juga itu mohon maaf mungkin tidak tahu, mungkin juga enggak kebagian gitu loh Pak. Wayai saya masuk kelas songo, ternyata yang masuk kelas 8. Atau bagaimana nanti yang terbaik, kalau bisa kan ya memang harus bergiliran gitu ya. Tapi andai kata nanti saya nyelani ketika ada jam dari kelas lain waktunya jam 9 atau kelas 9, saya datang berinisiatif sendiri untuk misalkan memberikan sedikit penjelasan kepada anak-anak, mungkin bisa ditolerir atau bisa diberikan waktu barang setengah jam atau 15 menit begitu. Saya kira itu Pak Kusumasti, terima kasih. Semoga. Ya, terima kasih Pak Muntar. Yeah. Ini sebentar teknik pelaksanaan dalam tatap muka terbatas ya. Ini saya sampaikan pada Pak Kepala Sekolah. Bagaimana cara menyikapi kasusnya Pak Muntar? Monggo Pak Derajat. Yeah. Kalau di angan-angan saya Pak ya, ini kan seminggu besok ini kan kita masih online. Persiapan Bapak Ibu Guru masuknya minggu depan baru bergiliran ya. Nah, pertama ya kita sampaikan bahwa hari Senin itu kelas 7 yang masuk, kelas Selasanya kelas 8, Rabunya kelas 9. Nanti Kamisnya kelas 7, Jumatnya kelas 8, Sabtunya kelas 9 untuk minggu depannya ya, minggu depannya. Nah, minggu depannya lagi, kalau kita membuat jadwal, itu kan itu namanya estafet ya Pak, maksudnya berjalan kan. Nah, kalau menurut saya, entah kalau dibuatkan jadwal, itu nanti banyak jadwal, dalam artian bergiliran kan, mubeng kan itu nanti. Nah, maksud saya, nanti di hari Minggunya, itu ada pemberitahuan dari pihak kurikulum, disampaikan ke wali kelas, disampaikan di grup sekolah, kemudian wali kelas mengeser pada hari Minggunya bahwa minggu depan itu yang masuk di hari Senin itu kelas 9, hari Selasanya kelas 7, hari Rabunya kelas 8. Dalam artian cuma di-share dalam bentuk WA. Tidak dibuat jadwal. Kalau dibuat jadwal, itu nanti terkendala beberapa jadwal kan karena dia berjalan, Pak. Terus dalam 1 bulan itu kan ada beberapa minggu. Ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Menurut saya praktisnya nanti update info untuk minggu depan, mana yang masuk, mana yang tidak, itu disampaikan pada hari Minggunya. Oke. Menurut saya ya, monggo. Tapi kalau dibuatkan jadwal nanti misalkan dijadwalkan lagi atau jadwal yang ada itu di blog, bisa nanti di-share di hari Minggu. Misalkan minggu depan hari Senin yang di blok kelas 8 sama kelas 9. Berarti yang ada kelas 7 loh. Hari Selasanya yang di blok berarti kelas 7 sama kelas 9. Yang di Excel-nya loh Pak Marsudi. Berarti nanti minggu depannya yang di blok beda lagi. Itu di-share pada hari Minggu. Sehingga hari Seninnya sudah siap untuk minggu depannya. Bisa seperti itu.
atau bisa cuma pemberitahuan dari WA. Nah. Misalkan kelas 9 minggu ini masuk hari ini, kelas 8 hari ini dengan ini, kelas 7 hari ini dengan ini. Itu hari Minggu. Di-share. Mungkin itu pendapat saya. Mungkin ada pendapat lainnya, monggo. Untuk praktisnya itu mulai bolak-balik ngeblok terus nge-share lagi. ya walaupun seminggu sekali praktek mungkin bisa. Tapi kalau praktisnya lihat WA udah tidur sampai aneh. Nah, Bun. Manut Pak Derajat. Terima kasih. Mohon maaf Pak Derajat. Oke. Untuk teknik tadi, misalnya minggu di-share kelas-kelasnya, apakah itu disertai dengan mapelnya? Berarti kelas ini yang ngajar pelajaran ini, gitu. Kan mapelnya sesuai jadwal tadi yang di daring tadi. Oh, sesuai dengan hari, misalnya Rebo ya, tetap jadwalnya itu. Iya. Ya. Misalkan hari Senin tadi, ya Bu ya. Misalnya Senin itu matematika sama seni budaya. Oke. Berarti ya kita ngajarnya guru mapel tersebut harus siap berarti ya Senin. Iya. Terus guru yang lainnya yang pada hari Senin, misalkan hari Senin itu kelas 7 yang masuk, maka yang guru kelas 7 itu masuk ke kelas. Yang kelas 8, 9 tetap ke sekolah melakukan pembelajaran online. Ya. Iya. Nanti hari Selasanya yang siap mengajar kelas 8 yang masuk, maka di jadwal daring yang kelas 8 itu hari Selasa tatap muka, yang kelas 7, 9-nya online. Berarti itu pelajarannya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat itu. Iya. Karena itu nanti bergiliran jalan, maka setiap guru pasti akan melakukan tatap muka. Kan jalan Senin masuk, nanti yang kelas 7 di hari Selasanya, minggu depannya kelas 7 di hari Rabunya balik meneng begitu. Mungkin itu berarti gurunya masuknya sesuai dengan jadwal yang ada. Misalnya saya piketnya, saya jadwalnya ngajar kan Senin dengan Sabtu, berarti saya tetap harus datang Senin dengan Sabtu. Mungkin kan Senin sama Sabtu. Padahal ada Bapak Ibu guru yang 3 hari ya, Senin ada 3 hari. Kan dulu Bu Puji itu kan jadwalnya di Fikri itu Senin, Selasa sama Sabtu. Karena Selasa tidak bisa. Kalau dulu jadwal yang dulu ya Senin, Selasa, Sabtu. Nah, mungkin ya Nun Sewu kalau walaupun tidak ada ngajar jatah 3 hari, mungkin 1 harinya untuk ke perpus. Nah, gitu loh Bu. Maksudnya kita sendirilah sesuai jadwal. Kalau misalkan jadwalnya tertera di situ cuma 2 hari, ya mohon 1 harinya ke sekolah, entah ngurusi perpus atau bercengkrama dengan teman-temannya, monggo. Atau rujaan gitu ya Pak, rujaan monggo. Dalam artian jatah kita 3 hari ke sekolah, itu terpenuhi. Maksud saya juga kan juga ngajar di SATAP, juga ngajar di sekolah, itu juga terpenuhi. Tapi insya Allah dari SATAP saya datang ke sekolah. Gitu. Kenapa? Karena ya evaluasi kemarin itu pada waktu cuma 1 hari, kita memang kondisi ya tentang PPKM dan pancaroba, tapi terkendalanya adalah kalau pada waktu itu ada anak datang minta luring, minta penjelasan, itu tidak ada gurunya dan cuma 1 orang atau 2 orang seperti itu. Mungkin itu evaluasi. Berarti intinya gurunya seminggu datang 3 kali. Kemudian PU-nya seminggu liburnya 1 kali gitu. Enggak, kemarin saya jadwalkan 1 hari itu ada 2 TU yang masuk.
Itu kalau digilir, maka nanti TU-nya libur 2 hari dalam 1 minggu. Sudah kemarin saya buatkan jadwalnya, saya sampaikan ke kepala TU-nya Bu Erna. Sehingga ada ada 2 orang di TU. Kemarin itu juga saya naik, walaupun ya sudahlah kita PPKM dan pancaroba, kadang melihat TU-nya sendiri di ruang TU, itu kadang juga kasihan. Nggak ada teman untuk ngobrol. Tolak-toleh. Makanya dikombinasikan Senin itu Bu Erna sama Pak Luji. Nah, besoknya siapa sama siapa. Tapi insya Allah nanti TU-nya dalam seminggu libur 2 hari. Tuh. Dan itu, monggo, mungkin ada tambahan lainnya Pak Marsudin, Pak Mudor, Pak Budanar, monggo. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bu Puji, yang telah menyampaikan pendapatnya dan sudah mendapatkan tanggapan dari Pak Kepala Sekolah. Jadi intinya, datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah di-share, ya, yang kemarin sudah di-share, yang ada perubahan jam sama ada perubahan mata pelajaran. Pak Yoyok dengan Bu Puji, Pak Derajat dengan Pak Imron, ya. Yang saya kuning-kuning itu sesuai dengan itu. Kemudian untuk petugas ini juga menyesuaikan kehadirannya, ya. Seperti Pak Mudor itu jadwalnya seminggu cuma sehari, ya. Jumat. Hah? Sehari. Jumat kalau. Iya, Jumat Pak ini. Jumat Sabtu. 1 hari. Nah, karena Pak Mudor itu induknya di mana? Di Ma'arif. Mungkin Ma'arif juga masuk, enggak usah diiri. Memang keadaannya seperti itu, ya. Tapi kalau ada luang-luangnya Pak Mudor, ya ngobrol-ngobrol sampai JG di sekolahan nggak bisa. Sip. Ada rujak. Ada rujak yang tidak pedes. Lek gawe. Nah, itu ya. Pak Marsudi, saya tanya lagi Pak Marsudi. Oke. Untuk sementara kan jadwal saya di PGR itu kan Senin sama Sabtu. Untuk jadwal yang terdahulu kan Senin, Selasa, Sabtu. Nah, karena saya Selasanya dipasang di Pagas, maka Selasanya saya tukar Rebu untuk sementara. Boleh enggak? Oke. Masuk. Jadi Senin, Rebu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu, ya. Rebunya nggak ngajar, tapi pelayanan perpustakaan dan rujak legi. Mantap. Oke, masuk. Terima kasih. Ya. Nah itu. Pak Marsudi. Monggo. Bu sopo iki? Bu Retno, monggo Bu Retno. Iya. Enggak kayak. Oleh. Ya wis. Untuk saya kan yang Senin tadi tukeran sama Pak Marsudi hari Rebu ya. Oh iya, tukaran menjadi. Berlaku mulai hari Senin ya. Oh boleh. Soalnya saya besok Minggu memberitahu ke anak-anak jadwal seni budaya pindah hari Rebu yang pertama. Ya. Jadi saya Rebu Jumat Sabtu ya. Iya. Saya tetap Senin, Rabu, Jumat. Oke, Bu Retno. Iya. Insya Allah memang jadwal ini nanti berlaku hari Senin depan. Jadwal ini berlaku Senin depan. Walaupun saya kemarin itu hari Sabtu, nanti Senin juga melakukan pembelajaran secara online. Ya. Karena yang masuk kan kelas 7 dulu. Itu di-share, tolong wali kelas, walaupun di sini yang wali kelas Bu Ana saja ya. Nanti wali kelas lainnya Pak Kenny sama Bu Catur, kan nanti ini direkod, tolong jadwal itu di-share ke wali murid dan juga anak-anak. Biar tahu bahwa mulai hari Senin depan jadwal sudah berubah.
mengikuti pembelajaran online-nya yang jam 7 berarti mengikuti jam 8. Gitu. Pembelajaran online-nya mulai jam 8. Sehingga Bapak Ibu guru sudah datang di sekolah jam 8 kurang 15. Sehingga nggak usah pakai kuotanya lah, pakai kuota sekolah. Internet sekolah. Mungkin itu tambahan dari saya. Nah. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Nah, demikian Bu Retno, oke, sudah deal itu, ya. Jangan nangis. Wah, langsung deal. Iya Sip. Pak. Iya, terima kasih. Kalah nih Mbak Yu. Wakmat wis. Wakmat kurikulum itu tuh Bapak ya. Iya, nanti insya Allah saya matur Pak Mat. Oke. Hari Senin besok. Yang lain, Bu Danar. Bu Danar. Nah, aduh tangi ya. Cukup. Kalau ada sesuatu Bu Danar bisa disampaikan. Ke Pak. Ngikut. Oh ngikut, oke sip. Bu Erna. Oh ngikut, oke sip. Bu Erna. Bu Danar. Oh, Bu Erna baru datang. Malah sing kena dielok. Kalau Pak Komar. Untuk Bu Erna ini hari mempersiapkan hari Rabu sama Kamis. Kita bicarakan hari Senin. Nanti kita luncurkan undangannya. Hari Oke, yang lain enggak? Yang lain. Aduh. Wadah, anak amat batuk. Oh ya, tambahan Pak nggih. Ngapunten, ada yang lupa tadi. Ini monggo Pak Derajat. Ini walaupun Pak Samsul sebagai sarana tidak ada karena ini direkod, ya nanti kan bisa diiksani atau didengar bahwa sarana itu ya minggu ini kita persiapkan 2 ruang kelas itu, kemudian semua kondisi bangku-bangku yang ada di luar itu diharapkan sudah tidak ada, baik yang ada di lapangan basket maupun yang ada di lapangan atas, maupun yang ada di depannya kelas, maupun yang ada di depannya ruang bawah, itu sudah masuk ke gudang semua, sehingga tampak rapi, sehingga kita mengundang wali murid hari Rabu sama Kamis itu keadaan sekolah sudah baik, dan dipersiapkan tempat rapat, kalau bisa di aula, karena yang diundang itu kelas 7 itu 33, kalau satu kelas kurang memadai. Kemudian juga untuk sarana, Pak Samsul nantinya segera yang di depannya ruang BK itu di nyeluk tukang ya, tukang, takutnya nanti itu jatuh, yang pasangan itu jatuh, kemudian memperbaiki asbes-asbes yang ada. Ini khusus untuk Pak Samsul ya, karena walaupun Pak Samsulnya nggak ada, nanti bisa mendengarkan yang di-share dari rekod pertemuan kita hari ini. Mungkin itu Pak untuk sarana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Derajat. Sarana sudah disinggung. Semoga nanti rekamannya ini bisa atau mendapatkan perhatian dari Pak Samsuladi, juga anggotanya Pak Susanto. Oke, kita juga bantu selama 2 hari untuk persiapan itu, ya. Pokoknya kita all out untuk sekolah. Mari dulur-dulur yang sempat hari Senin Selasa ini kita persiapkan sekolah kita. Mana yang kurang bagus ya kita perbagus, mana yang kurang pantas kita pantaskan. Kemudian terakhir nanti mesti ada penyemprotan, kemudian inventaris peralatan prokes dan lain sebagainya. Ini mohon kerjasama dari rekan-rekan semua.
Ya, semuanya itu demi anak-anak. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Cukup. Konsumsinya apa kira? Menyakiti dewi yuk. Kira berarti apa itu? Apa itu? Adek, maca Fatihah kanggo Pak Santo. Ya besok ya insya Allah jam 12 monggo kita sarang-sarang. Malam ini kan akan derajat. Apa itu? Kalau sudah tidak ada yang dibahas, nih kita mohonkan kepada Pak Mukhtar untuk memimpin doa sekaligus mendoakan sekolah kita, warga sekolahnya, dan warga saudara-saudara yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, dan bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah diberi kesabaran. Ini Pak Mukhtar yang memimpin. Begitu Pak Derajat nggih? Nggih, monggo. Monggo, waktu untuk Pak Mukhtar, silakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sekolah kita tetap diberikan kejayaan Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Palawang diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah. Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan oleh Allah Taala, diberikan yang halal barokah. Ada orang tua kita, mertua kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, memberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan dibalas amal-amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada ibunya Pak Santo yang telah berpulang, semoga senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan menjadi ikhlas, diberikan kesabaran, dan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk keluarga kita semuanya yang hari ini atau kapanpun dalam keadaan apapun diberikan jalan keluar yang terbaik masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita, keluarga kita diberikan sehat wal afiah, dan semoga berikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah limpah hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا تذرنا فردا وانت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الشفاعة وأبواب الكرامة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyaril ardi maghribiha barriha wa barriha. Allahumma ighfir khususan ila ummi dari Bapak Santo. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la takhrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa zawjatana wa talamidatana wa ikhwanana wa ustazina wa jidadina wa syaikhina wa jama'atina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholah wa istiqamah wa al-Quran wa jannah wa tuqah wa la taj'alna wa yahum min ahli syarr wa abdal wa jal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Muntar. Demikianlah rapat Sami-sami Pak Dek. Terima kasih, matur nuwun Ustaz. Barangkali disampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Mewakili teman-teman, WR6 mewakili EU. Ya. Semoga apa yang kita lakukan sore hari ini menjadikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Amin. Untuk Bapak Kepala Sekolah, sebelum ditutup, mungkin ada kata-kata penutup, monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Terus saya hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua hal, baik untuk sekolah, untuk kita. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saya banyak kesalahan. Dalam segala halnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tetap jalin komunikasi, soliditas, loyalitas demi sekolah kita. Apapun keadaannya, mari kita tetap berjuang untuk SMP Deli Tualawan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini itu Pak Marsudi, terima kasih. Matur nuwun. Monggo saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pernyataan penutup dari Bapak Kepala Sekolah untuk rapat sore hari ini. Demikian saya selaku host di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Berikutnya kita berjumpa lagi nanti hari Senin. Kita berjumpa lagi. Jangan lupa berkatnya dibawa pulang sendiri-sendiri ya. Ngomong apa Bu Puji? Bawa rujaan Senin. Ditunggu loh. Saya tutup dulu, kemudian dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol bagi yang berkenan untuk ngobrol. Oke? Terima Rapat kasih. sore hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo yang mau ngobrol. Mas wis dada-dada apa? Yo.